La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini tercantum dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Dikisahkan Umar bin Khattab, yaitu salah seorang sahabat dekat Rasulullah, menangis di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Karena mendengar suara Umar bin Khattab berada di luar, maka Rasulullah segera keluar dan bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, mengapa engkau menangis?" Kemudian Sayyidina Umar menjawab, "Ya Rasulullah, bersamaku ada seorang pemuda yang telah membuat hatiku sedih dengan tangisnya." Lalu Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Umar agar membawa masuk pemuda tersebut ke dalam. Atas perintah tersebut, Umar bin Khattab lalu mengajak pemuda yang datang bersamanya, sambil keduanya tetap menangis. Pemuda itu disuruh duduk di depan Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab duduk di sebelahnya. Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Wahai pemuda, mengapa engkau menangis?" Pemuda itu menjawab sambil tetap menangis, "Wahai Rasulullah, dosaku sangat besar dan aku takut Allah memurkaiku." "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu?" tanya Baginda SAW. "Tidak ya Rasulullah," sahut pemuda itu sambil tetap menangis. "Apakah engkau telah membunuh seseorang dengan alasan yang tidak benar?" Rasulullah SAW kembali bertanya. "Tidak ya Rasul," sahut pemuda itu sambil terus menangis. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, dosamu sebesar apapun Allah akan mengampuninya, sekalipun memenuhi langit dan bumi." "Sungguh, dosaku lebih besar dari itu ya Rasul," sahut pemuda tersebut. "Apakah dosamu melebihi Arash? Besar mana dengan Arash?" tanya Baginda SAW. "Dosaku sangat besar ya Rasulullah." "Lalu besar mana dosamu dengan keagungan, ampunan dan rahman Allah?" tanya Rasulullah SAW. "Tentu keagungan, ampunan dan rahman Allah lebih besar. Tetapi dosaku sangat besar ya Rasulullah," jawabnya masih dalam keadaan menangis terisak-isak. Karena kurang mengerti maksud pengakuan dari pemuda tersebut, akhirnya Rasulullah SAW bertanya kembali, "Cobalah katakan, dosa apa yang pernah engkau perbuat?" "Aku malu menyebutnya ya Rasulullah," kata si pemuda tersebut. Karena Rasulullah SAW terus bertanya, pemuda itu pun mengatakan dosanya secara jujur. Maka dengan perasaan malu dan takut, pemuda itu pun menceritakan dosa yang dilakukannya. "Wahai Rasulullah, aku ini seorang penggali kubur sejak 7 tahun yang lalu, hingga meninggalnya putri dari seorang sahabat Ansar. Melihat kecantikan dan kemolekan tubuhnya, nafsu birahiku memuncak. Setelah kuburan sepi, kubongkar kuburnya dan kutelanjangi mayat gadis tersebut. Setelah kucumbui, nafsu birahiku tak dapat kutahan, lalu kusetubuhi. Saya terkejut, tiba-tiba mayat gadis itu berkata, 'Tidakkah engkau malu kepada Allah pada hari Allah menghukum orang-orang yang berbuat zalim? Sementara engkau menelanjangiku dan menyetubuhiku di antara orang-orang yang telah mati. Engkau membuatku dalam keadaan junub di hadapan Allah.'" Mendengar pengakuan dari si pemuda itu, Rasulullah SAW segera bangkit berdiri dan meninggalkannya seraya berseru, "Hai pemuda fasik, pergilah, jangan engkau dekati aku. Nerakalah tempatmu kelak." Pemuda itu pun segera keluar meninggalkan rumah Rasulullah SAW sambil menangis. Ia berjalan dengan arah tak menentu keluar dari kampung. Sampailah ia di padang pasir yang luas lagi panas. 7 hari lamanya ia tidak makan dan minum karena penyesalan dan kesedihan yang sangat mendalam, hingga lemahlah keadaan tubuhnya. Tak kuasa lagi berjalan, lalu kemudian jatuh tersungkur di tempat tersebut. Di atas pasir, ia bersujud kepada Allah, lalu berdoa dan memohon ampunannya dalam tangisnya. "Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang telah berbuat dosa besar. Sekarang aku datang ke pintu-Mu, agar engkau berkenan menjadi penolongku di sisi kekasih-Mu. Sungguh, engkau maha pemurah kepada hamba-hamba-Mu.
dan tiada tersisa harapanku kecuali kepadamu. Ya Allah, sudilah menerima kehadiranku. Kalau tidak, datangkanlah api dari sisimu, dan bakarlah tubuhku dengan apimu di dunia ini, daripada engkau bakar tubuhku di akhirat nanti. Setelah itu, malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW usai menyampaikan salam dari Allah. Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepadamu, apakah engkau yang menciptakan makhluk? Bahkan dialah yang menciptakan diriku dan mereka." Jawab Rasulullah SAW. "Apakah engkau yang memberi rezeki kepada mereka?" tanya Jibril alaihissalam. Rasulullah SAW menjawab, "Bahkan dia memberi rezeki kepadaku dan mereka." "Apakah engkau menerima taubat mereka?" tanya Jibril alaihissalam untuk kali yang sekiannya. "Bahkan dia yang berhak menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa hambanya," ujar Rasulullah SAW. Malaikat Jibril alaihissalam lalu berkata, "Allah berfirman kepadamu, telah datang kepadamu seorang hambaku, dan ia menerangkan satu dosa dari beberapa dosanya. Maka kamu berpaling daripadanya dan dosanya. Maka bagaimana keadaan orang-orang mukmin kelak? Apabila mereka datang dengan dosa yang banyak lagi besar, ibarat gunung yang besar. Engkau adalah utusanku yang aku utus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka jadilah kamu orang yang sayang menyayangi pada semua orang yang beriman, menjadi penolong bagi orang-orang yang telah berdosa dan memaafkan ketelanjuran dan kesalahan mereka. Karena sesungguhnya aku telah mengampunkannya, menerima taubatnya dan dosanya." Kemudian Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat. Maka mereka menemui pemuda tersebut, lalu memberi kabar gembira kepadanya dengan maaf dan ampunannya. Lalu mereka membawa pemuda tersebut berjumpa dengan Rasulullah, yang mana ketika itu beliau sedang menunaikan sholat maghrib, dan mereka pun bermakmum di belakangnya. Ketika Rasulullah SAW membaca surah Al-Fatihah yang dilanjutkan dengan surah At-Takatsur, sampai baginda membaca hatta zurtumul maqabir, maka berteriaklah pemuda itu dengan keras lalu langsung jatuh. Ketika selesai sholat, mereka dapati pemuda itu telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah menerima taubatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.